Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Edulina dengan nomor induk mahasiswa 444-1968. Nah, saya di sini akan melakukan sedikit review mengenai analisis kadar abu dan mineral dengan membahas metode analisis AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Yang pertama kita akan sedikit membahas mengenai abu dan mineral. Pendahuluan dulu. Jadi bahan pangan ini mengandung kadar abu atau komponen anorganik dalam jumlah yang berbeda. Nah, abu ini disusun oleh beberapa jenis mineral. Mineral di dalam tubuh berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Nah, informasi abu dan mineral pada bahan pangan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Untuk mendapatkan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sebenarnya tidak semua mineral ini dibutuhkan oleh tubuh. Gitu. Ada beberapa mineral yang bersifat toksik atau racun bagi tubuh. Contohnya ini ada merkuri, kadmium, aluminium, timah hitam. Gitu. Jadi fungsi dari analisis kadar abu dan mineral ini selain untuk menganalisis kadar gizi atau kandungan gizi dari suatu bahan pangan, juga untuk mengantisipasi adanya mineral-mineral yang bersifat toksik atau membahayakan tubuh gitu. Nah, ini ada kita masuk ke Atomic Absorption Spectrophotometer AAS. Pertama kita pengenalan alat terlebih dahulu ya. Jadi instrumen AAS ini dapat menganalisis mineral dengan sensitivitas tinggi, bahkan sampai satuan ppm atau part per billion. Alat AAS ini sangat berguna untuk menganalisis mineral mikro atau trace element yang terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit dalam bahan pangan. Kita tuh bisa menganalisis kadar mineral yang jumlahnya ini benar-benar sangat sedikit dalam bahan pangan gitu. Alat ini juga dapat digunakan untuk menganalisis kontaminasi logam berat yang sulit dilakukan dengan metode tradisional. Lalu analisis dengan metode AAS ini memungkinkan beberapa jenis mineral atau logam yang terkandung dalam suatu bahan pangan ini dapat dianalisis dalam satu proses secara bersamaan. Hal ini terjadi karena absorbansi atau emisi dari setiap jenis logam ini dapat diukur pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan jenis logamnya. Seperti itu. Lanjutannya, nah ini gambaran alat AAS ya. Nah untuk lanjutannya, jadi AAS ini berjalan berdasarkan pada pengukuran sinar yang diserap oleh atom dari unsur. Jadi ketika kita mencari kadar ya yang kita hitung itu seberapa banyak sinar yang diserap oleh atom dari logam dari unsur mineral yang kita teliti. Gitu. Misalnya kalsium, gitu. Berapa jumlah sinar yang diserap oleh atom dalam unsur kalsium tersebut. Pada suhu kamar, hampir semua atom ini berada pada tingkat dasar. Kemudian beberapa atom akan mengalami eksitasi ke tingkatan yang lebih tinggi dan akan mencapai kondisi di mana atom-atom tersebut mampu memancarkan energi. Nah, kenaikan tingkat energi tersebut disebabkan karena atom menyerap energi dari radiasi atau sinar yang dipancarkan pada metode AAS ini, pada alat AAS. Nanti kita lihat ada lampu katoda yang memancarkan sinar ya. Terus penyerapan ini bersifat selektif, yaitu hanya sinar dengan panjang gelombang tertentu yang akan diserap oleh atom. Gitu. Jadi ketika kita ingin menganalisis suatu kadar mineral, kita benar-benar harus tahu unsur ini tuh panjang gelombangnya berapa. Lalu kita benar-benar mau teliti gitu, karena
si unsur tersebut itu tidak bisa menyerap yang lain pada gelombang yang beda gitu. Jadi harus spesifik, harus benar-benar diatur dengan sesuai gitu. Lanjut, nah ini ada komponen umum dari AAS. Jadi yang pertama ada wadahnya ya, wadah sampel. Lalu di sini ada selang yang menyalurkan dari sampel ke nebulizer. Ini ada nebulizer, lalu di sini ada flame atau api, nyala api. Lalu di sini ada sumber cahaya di mana menyinarkan radiasi ya. Lalu setelah itu ada monokromator, lalu ada detektor, dan ada di sini komputer yang membaca hasil dari aliran listrik yang disalurkan dari detektor. Tampilannya ini berupa absorbansi tentang seberapa banyak penyerapan, lalu bisa juga dalam bentuk grafik. Gitu. Makanya di sini data. Nah, ini kita akan melihat sedikit video cuplikan mengenai alat AAS. Ini ada video yang memperkenalkan alat AAS ya. Jadi ini yang sudah komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi ada di sini ya. Jadi ini adalah botol sampel ya, tempat sampel. Lalu di sini ada selang tipis yang menyalurkan larutan sampel ke dalam nebulizer ya. Di sini tuh nebulizer. Lalu di sini ada kotak gede ini, di sini tempat menyimpan katoda atau lampu katoda sinar ya. Sinar yang akan merubah atom menjadi keadaan tereksitasi. Lalu di sini nanti di dalam sini ada flame. Nanti kita lihat dibuka. Nah, ini ada flame. Nah, ini tempat flame. Flame-nya belum dinyalain ya, nyala apinya belum dinyalain. Lalu di sini ada kotak yang akan menyinarkan sinar lampu katoda gitu. Sinarnya nanti akan dipancarkan, nanti akan melewati flame. Lalu di sini ada kotak yang membaca masuk ke monokromator gitu. Tuh, jadi nanti ini tempat ada flame, di sini tempat lampu katoda, sinar katoda, lalu di sini ada sinar monokromator ya. Dan di sini ada detektor. Detektor yang akan membaca sinar yang dikirimkan dari monokromator ke aliran listrik. Nah, di sini ada pembacaan dari aliran listrik tersebut. Nah, ini secara umum komponen-komponennya ya, alatnya sebesar ini. Lalu nanti akan dinyalakan flame-nya. Nah, ini akan dinyalakan flame. Nah, gambar flame itu seperti ini ya. Nah, ini bentuk flame yang akan digunakan nanti. Jadi sebelum AAS ini dijalankan, itu flame-nya dinyalakan terlebih dahulu. Seperti itu untuk komponen-komponennya. Nah, ini untuk prinsipnya. Jadi, larutan sampel hasil dari pengabuan basah dan pengabuan kering ya, akan disebarkan ke dalam nyala api pada flat AAS. Lalu, absorbansi atau emisi logam dapat dianalisis dan diukur pada panjang gelombang tertentu. Ini untuk prinsip kerjanya. Bentar, Nah, jadi larutan dari hasil pengabuan kering atau basah yang sudah dalam bentuk larutan standar ya, larutan bening yang sudah kita lihat sebelumnya tanpa ada endapan gitu, akan disalurkan oleh saluran tipis ya, tadi selang tipis banget gitu. Akan disedot untuk dimasukkan ke dalam proses selanjutnya. Gitu. Nah, proses selanjutnya adalah masuk ke dalam nebulizer. Nah, di nebulizer ini nanti sampel yang diserap tadi ya, larutan yang diserap tadi akan diubah menjadi dalam bentuk aerosol atau kabut asap.
Nah, kenapa bisa jadi dalam bentuk aerosol gitu? Nanti di sini ada proses kayak proses kita menyemprotkan spray gitu. Jadi kan nanti hasilnya butiran-butiran gitu. Gitu. Jadi di sini ada perubahan ya dari cairan menjadi kabut asap gitu. Lalu nanti aerosol ini akan naik ke atas dan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu nyala api atau flame gitu. Nanti atom-atom yang ada dalam aerosol ini sebelumnya adalah atom yang masih belum stabil gitu, belum dalam keadaan netral gitu. Nah, nanti pada proses flame ini ada proses namanya atomisasi, di mana pembentukan atom menjadi atom netral atau dalam kondisi ground state gitu. Jadi nanti atom-atom yang belum stabil ini akan menjadi atom yang netral dalam keadaan ground state. Tuh. Ke dalam api yang tadi ya, yang nyala api flame yang tadi. Dalam flame tadi nanti akan ada butiran-butiran atom tersebut. Jadi nanti setelah atom ini sudah dalam keadaan ground state gitu kan, akan dipancarkan sinar dari lampu katoda, gitu, lampu katoda berongga. Jadi lampu katoda ini akan diserap, sinar yang dipancarkan oleh lampu katoda ini akan diserap oleh atom-atom yang sudah berada dalam keadaan netral atau dalam keadaan ground state. Jadi atom-atom yang sudah dalam keadaan netral ini akan menyerap sinar radiasi dari lampu katoda. Di mana nanti ketika atom ini sudah menyerap radiasi akan berubah gitu, dari kondisi yang netral menjadi kondisi yang tereksitasi, di mana naik ke tingkatan yang lebih tinggi dan mampu mencapai bisa menyiarkan energi gitu. Nah, untuk penggunaan lampu katoda ini harus sesuai dengan sampel yang ingin kita amati gitu. Karena kadar yang ingin kita amati adalah kadar tembaga, berarti lampu katodanya ini harus yang tembaga, gitu. Nggak boleh yang lain gitu. Jadi bersifat spesifik gitu atom-atomnya. Tuh. Dan untuk lampu katoda ini bisa diganti-ganti ya sesuai dengan sampel. Misalnya kita mau menganalisis kalsium, berarti lampu katodanya kalsium. Nah, setelah sinar tadi sudah diserap oleh atom, selanjutnya sinarnya ini akan masuk ke dalam monokromator. Gitu. Di dalam monokromator ini akan ada proses perubahan gitu dari polikromatis menjadi cahaya sinar yang monokromatis gitu. Artinya lebih spesifik gitu cahaya yang dihasilkan. Lalu selanjutnya akan masuk ke detektor. Nah, di detektor ini cahaya yang hasil dari monokromator yang sudah spesifik itu kemudian akan diubah menjadi aliran listrik yang selanjutnya akan dibaca, akan ditranslate oleh komputer gitu dalam bentuk absorbansi, baik penyerapannya ataupun dalam bentuk grafik di sini. Tuh. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lihat video. Nah, ini untuk videonya gitu. Dari sampelnya tadi diserap yang masuk ke dalam nebulizer. Nah, di nebulizer ini akan diubah menjadi aerosol yang kemudian akan naik ke dalam flame gitu. Disemburkan ke flame. Nah, dalam flame ini atom menjadi netral dan dalam keadaan ground state, dasar. Kemudian dipancarkan sinar katoda gitu, dari lampu yang sudah kita tentukan ya, dan dengan panjang gelombang tertentu sesuai dengan logam yang kita analisis. Gitu. Dari sinar yang dipancarkan ini kemudian atom akan menyerap sinar yang kemudian atom ini akan tereksitasi dari keadaan datar menjadi keadaan tereksitasi.
Lalu sinar yang didapatkan tadi oleh atom yang sudah tereksitasi ini akan diubah ya, masuk ke monokromator, diubah dari sinar polikromatis menjadi monokromatis. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kan dari sinar yang tadinya masih satu kita baca jadi yang lebih spesifik. Jadi satu warna yang spesifik gitu. Nah, nanti sinar spesifik yang didapat dari monokromatis ini kemudian akan masuk ke dalam detektor gitu, yang akan ditransmisikan menjadi sinyal listrik. Yang kemudian sinyal listrik ini akan dibaca oleh komputer gitu dan ditampilkan sebagai absorbansi. Seperti itu untuk prinsip dari metode AAS. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gangguan pada metode AAS. Yang pertama ada gangguan matriks. Gangguan ini disebabkan adanya unsur-unsur atau senyawa-senyawa lain yang terkandung dalam sampel. Gitu. Adanya matriks ini menyebabkan sifat-sifat fisik dari setiap sampel tidak sama. Gitu. Adanya perbedaan kandungan ini akan mengakibatkan perbedaan dalam proses atomisasi yang tadi diklaim. Dan proses penyerapan oleh sinar katoda. Solusinya yaitu dengan menyesuaikan kandungan komponen-komponen matriks yang mayor dengan jumlah yang berlebihan pada preparasi standar dan cuplikan. Lalu gangguan yang kedua adalah gangguan kimia. Disebabkan oleh adanya komponen yang membentuk senyawa stabil secara termal dengan unsur yang dianalisa, yang tidak dapat terdiasosiasi sempurna komponen atomisasinya. Misal adanya atom fosfat pada penentuan kalsium dengan atomisasi nyala udara asetilen. Ion fosfat kemudian akan membentuk senyawa stabil dengan Ca yang sulit diatomisasi secara sempurna gitu. Jadi udah nyatu, nggak jadi atom dari unsur gitu. Solusinya dengan menambah unsur lain yang berlebihan pada cuplikan standar, yaitu unsur yang membentuk senyawa yang stabil dengan ion fosfat secara termal, misal dengan penambahan Ca. Jadi Ca-nya dibanyakin supaya ada Ca yang mengikat secara termal oleh dengan fosfat dan ada Ca yang berdiri sendiri. Gangguan selanjutnya itu gangguan ionisasi. Gangguan ini terjadi pada penggunaan suhu yang tinggi, sehingga atom-atom yang akan dianalisa tidak hanya teratomisasi pada tingkat tenaga dasar, tetapi dapat tereksitasi secara termal karena panas dan bahkan terionisasi. Jadi atomnya itu kan tujuan kita pakai flame itu kan hanya untuk supaya atomnya ini dalam keadaan dasar. Tapi karena ada gangguan ionisasi ini, atom-atom ini bahkan karena suhu yang terlalu tinggi bahkan bisa sampai tereksitasi, bukan karena lampu katoda tereksitasinya, tapi karena pemanasan itu. Solusinya yaitu dengan menambah unsur logam yang berlebih yang dapat dengan mudah terionisasi sehingga menghasilkan elektron dengan jumlah yang besar dan menekan proses ionisasi unsur yang dianalisa. Umumnya dengan menambah logam natrium atau kalium untuk gangguan ionisasi ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.